warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas kesempatannya bagi Bapak Ibu Guru yang bisa hadir dalam rangka acara saya ya, dimana acara ini adalah salah satu kegiatan saya dalam memenuhi tugas calon guru penggerak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kami semua, sehingga kami semua bisa kumpul dan bertatap muka dalam rangka praktik baik menyebarkan pemahaman budaya positif. Ya. Tidak lupa pula sholawat serta salam marilah selalu kita curahkan pada Nabi junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya hingga akhir zaman. Oke, di sini ya Bapak Ibu, saya akan membagikan praktik baik menyebarkan pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, sekolah kami tercinta. Nah, saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Di sini ibu yang sangat cantik yaitu Ibu Septiriani adalah salah satu fasilitator kami CGP Angkatan 10. Beliau dari Subang. Kemudian yang di tengah ini tentunya sudah kenal semua ya, saya sendiri. Saya pengajar matematika di PTD SMP Negeri 3 Trisi. Dan saya juga termasuk calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Indramayu. Kemudian di samping kiri saya di sini juga ada ibu yang sangat cantik juga ya, Ibu Nika Royanti. Beliau pengajar kimia di SMK Negeri 1 Lelea. Nah, ini merupakan pengajar praktik saya yang setiap bulan pendampingan ke sini. Oke. Kemudian di sini ada ucapan selamat datang. Selamat datang Ibu dan Bapak guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi memajukan sekolah kami tercinta. Kemudian, nah di sini ada beberapa inti ya, ada 7 inti yang akan saya jelaskan mengenai konsep inti budaya positif. Yang pertama di sini ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, yang pertama dulu saya akan menjelaskan pembelajaran paradigma baru. Di mana di sini yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan dengan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada tentunya Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi ya. Profil pelajar Pancasila itu ada apa saja di antaranya? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, yang keenam, global. Terima kasih Bapak Ibu ya. Tentunya di dalam profil pelajar Pancasila ini tentunya murid-murid kita sudah termasuk ya, sudah sesuai dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya adalah hal yang kedua tentang budaya positif, yaitu disiplin positif. Nah,
Di sini sebelum saya menjelaskan, adakah yang tahu apa itu tentang disiplin? Tentunya sudah tidak asing lagi ya, kata-kata disiplin itu apa sih sebenarnya? Kita kadang menyuruh anak, kamu harus menjadi siswa yang disiplin. Nah, sebenarnya disiplin itu apa Bapak Ibu? Ada yang iya Ibu Linda? Bertanggung jawab. Ada lagi? Ibu Bella? Disiplin itu menurut saya taat atau patuh terhadap peraturan yang diberlakukan. Ya, terima kasih Ibu Bella. Ya, luar biasa kamu yang berdisiplin. Ya, benar ya Bapak Ibu, disiplin itu taat, bertanggung jawab, nurut sama peraturan. Ya, yang kita sering mendengarkan yaitu disiplin tentang taat pada peraturan atau bisa menaati peraturan tersebut yang diterapkan di sekolah atau di lingkungan rumahnya. Di sini awalnya disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Menurut Pak Diane Gosen, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab yang tadi dikatakan oleh Bunda terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini untuk mencapai tujuan. Nah, sejalan dengan pandangan KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Di sini disiplin positif ya, tadi kan pengertian disiplinnya, sekarang pengertian disiplin positifnya. Disiplin positifnya yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada murid tanpa adanya harapan imbalan atau reward atau penghargaan, ancaman dan hukuman. Ya, itu salah satunya pengertian dari disiplin positif. Lanjut. Nah, yang ketiga yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada profil pelajar Pancasila, keterampilan hidup, dan Ibo Primary Years Program atau PYP. Yang pertama saya menjelaskan profil pelajar Pancasila dulu ya, yang tadi di awal sudah kita bahas bahwa ada 6 aspek, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, yang kedua, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Kemudian yang ketiga, di sini contoh nilai kebajikan dalam institusi atau dalam organisasi umum ya Bapak Ibu. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya. Kemudian berikutnya yaitu di sini ada bentuk-bentuk disiplin. Tentunya Bapak Ibu sebagai guru atau pengajar di sini tentunya sudah tidak asing lagi yang namanya hukuman sama konsekuensi. Nah, mungkin yang masih asing di telinga kita mungkin mengenal tentang restitusi ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika saya menyebarkan materi ini, insya Allah Bapak Ibu sudah tidak akan asing lagi. Apa sih itu restitusi? Bagaimana sih restitusi? Ya, oke, yang pertama di sini hukuman. Hukuman itu di sini sifatnya secara tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah dari guru, dari kita sendiri sebagai pengajar. Dan yang ketiga berupa fisik atau psikis. Tentunya Bapak Ibu juga pernah ya yang namanya memberikan hukuman kepada anak didiknya, baik itu melalui hukuman psikis, fisik, kemudian secara tiba-tiba. Misalkan anak tersebut salah satunya contohnya tidak memakai seragam sesuai dengan hari. Ya, misalkan hari Kamis harusnya memakai baju Muslim ya, anak tersebut memakai baju pramuka.
Nah, kemudian bapak atau ibu secara tiba-tiba memberikan hukuman. Kenapa kamu memakai baju pramuka? Coba kamu push up atau kamu bending sebanyak 5 kali. Itu kan munculnya secara tiba-tiba ya. Secara tiba-tiba tanpa ada persetujuan dari anak tersebut. Bersifatnya satu arah. Kita yang menciptakan hukuman tersebut, kita yang mengatur. Nah, yang kedua, konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu beda dengan hukuman yang tadi. Kalau konsekuensi di sini sudah terencana dan disepakati bersama oleh siswa dan guru. Nah, kalau konsekuensi kan anak diberitahu dulu nih, kamu ketika tidak memakai seragam, kamu akan mendapatkan hukuman begini. Itu namanya sudah sudah mengetahui ya, sudah janjian, sudah muridnya juga sudah bakal tahu nih ketika saya melanggar, saya bakal ada hukuman seperti ini. Itu namanya konsekuensi. Kemudian yang kedua, guru yang membuat peraturan. Betul, guru yang membuat peraturan tapi anak tersebut telah mengetahuinya atau menyetujuinya. Itu yang disebut konsekuensi. Yang ketiga itu restitusi. Nah, ini nih yang mungkin masih asing di telinga kita ya, restitusi. Restitusi itu apa sih? Nah, sifatnya restitusi itu belajar dari kesalahan. Jadi kita menangani contoh, misalkan ada anak yang bermasalah atau tanda kutip lah ya. Kemudian anak tersebut itu tidak langsung kami atau saya berikan hukuman, tapi distabilkan dulu identitasnya nih. Kita ditanya dulu nih, melakukan wawancara dulu kepada anak tersebut. Langkah-langkahnya restitusi itu sangat sangat dianjurkan ya untuk kita sebagai guru. Untuk menangani masalah anak, kita harusnya nanti pakai restitusi, langkah-langkah restitusi. Di sini belajar dari kesalahan. Nah, kemudian yang kedua, mencari solusi yang berasal dari dalam diri siswa. Nanti ketika siswa mengetahui hal tersebut itu salah, maka kita yang menjadi gurunya nih, bagaimana caranya memancing atau menanyakan kepada anak tersebut, kamu ketika melanggar hukuman ini sebaiknya kamu gimana nih, harus gimana. Nanti kan muncul dari dalam diri siswa tersebut, oh iya bu, saya harus begini. Ya, begitu paham ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk langkah restitusi ini memang benar sangat dianjurkan sekali. Nah, yang ketiga itu dibuat dan disepakati bersama. Tentunya kayak konsekuensi di dalam restitusi pun juga anak tersebut mengetahui dan sudah sepakat nih, saya melakukan kesalahan itu ya saya juga akan mendapatkan harusnya seperti ini solusinya. Jadi solusi itu timbulnya dari anak tersebut, bukan dari diri kitanya sebagai pengajar ya Bapak Ibu. Lanjut, kemudian nah di sini ada sebuah kuis kecil-kecilan ya. Ada 6 pernyataan. Nanti Bapak Ibu menyebutkan di sini itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama, kalimat yang pertama. Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali putaran karena terlambat hadir sekolah. Pernyataan ini apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Nunu, apa Pak Nunu? Konsekuensi. Kata Pak Nunu konsekuensi, kata ibu bapak yang lain hukuman. Mari kita cek jawabannya. Jeng. Ya, ternyata hukuman Pak Nunu. Ya, tepuk tangan untuk yang menjawab hukuman. Ya, terima kasih Pak Nunu sudah konsisten dengan jawabannya sendiri ya. Nih, oke, saya jelaskan ya Pak Nunu, kenapa pernyataan yang pertama itu disebut sebagai hukuman. Pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali putaran karena terlambat hadir sekolah. Itu kan tidak ada hubungannya ya dengan terlambat hadir sekolah. Seolah-olah guru tersebut memberikan
secara tiba-tiba, spontanitas. Makanya pernyataan ini disebut hukuman. Terima kasih. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi. Pak Nunuk. Kan biar menerangkan. Iya betul. Iya, betul. Oke, jadi dari yang lain 8 berbanding 1 ya Pak Nunuk. Pak Nunuk menjawab hukuman, yang lain menjawab konsekuensi. Mangga Bu Nesa, ya. Di sini mari kita buktikan jawabannya adalah hukuman atau konsekuensi. Ya, ternyata konsekuensi Pak Nunuk salah lagi, mohon maaf ya. Ya, berarti Pak Nunuk tidak salah memasuki ruangan ini ya Pak ya. Nanti biar Pak Nunuk tahu mengetahui bagaimana perbedaan hukuman dan konsekuensi. Iya Ibu. Iya, oke, terima kasih Lilis. Di sini kenapa disebut konsekuensi? Di sini adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti dia ada rasa tanggung jawabnya untuk mengganti. Oh iya, solusinya gimana nih? Setelah saya mencoret-coret tugas teman saya, masa mau dibiarkan saja? Ya, jadi solusi tersebut timbul dari dalam diri anak tersebut, yaitu menggantikan tugas temannya atau menggantikan bukunya. Pernyataan yang ketiga, membersihkan coretan yang telah dibuatnya di meja tulis. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ibu Maya, hukuman atau konsekuensi Ibu Maya? Pak Nono, remang-remang, biasa. Konsekuensi, oke. Di sini pernyataan yang ketiga, membersihkan coretan yang telah dibuatnya. Berarti dibuat oleh anak tersebut ya. Mari kita buktikan. Jeng, benar. Jawabannya adalah konsekuensi. Terima kasih sekali Bapak Ibu, rupanya sudah 98% nih udah paham mengenai bagaimana hukuman dan konsekuensi. Seperti pernyataan yang kedua ya, coretan tersebut dibuat oleh anak tersebut, makanya dia disebut konsekuensi. Kemudian pernyataan yang keempat, murid diminta push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kenapa Pak Haji? Hukum halal. Pak Dodo? Sepertinya Pak Dodo punya persepsi yang berbeda lagi. Apa Pak Dodo? Hukuman Hukuman ya Bapak Ibu, semuanya rata-rata menjawab hukuman. Mari kita buktikan. Iya, ternyata benar. Oke, benar ya. Di sini murid diminta push up. Adakah hubungannya antara push up sama menggunakan masker? Tidak ada. Karena dia seperti spontanitas ya. Jadi pelontaran secara tiba-tiba dari guru tersebut untuk menghukum anak tersebut yang tidak memakai masker. Otomatis kan tidak ada kesepakatan nih dari siswanya. Jadi disebut hukuman. Kemudian pertanyaan yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Ayo, Bapak Ibu. Gimana Ibu Mela? Hukuman. Ibu Nesa? Ibu Linda? Hukuman. Pak Haji? Konsekuensi. Lilis? Konsekuensi. Mari kita buktikan apakah pernyataan kelima ini hukuman atau konsekuensi. 1, 2, 3. Ibu Ina pinter.
depan ya. Sering dihukum. Bapak Ibu yang sudah melakukan hal ini tolong dikurangi ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan menjawab pertanyaan sama berdiri satu kaki di depannya. Ya, karena hal tersebut bisa mengganggu atau mempengaruhi mental anak tersebut. Kalau kita izin dilihatin teman-teman malu kan? Iya, udah nggak bisa menjawab pertanyaan, dipermalukan di depan kelas. Ya, Pak dulu ya. Jangan seperti itu ya, Pak dulu ya. Lanjut, kemudian pernyataan berikutnya yaitu lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah konsekuensi atau hukuman dililis? Kata dililis? Hukuman. Oke, hukuman. Kata Pak Haji? Hukuman. Pak Fahmi? Betul. Oke, mari kita buktikan ya pernyataan berikutnya. Pernyataan yang terakhir, apakah hukuman atau konsekuensi? Salah. Ini konsekuensi yang ditulis. Oke, terima kasih pendapatnya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya sudah memberikan pendapatnya mengenai 6 pernyataan yang saya tampilkan di depan. Ternyata pernyataan ke-6 ini telah kita sudah tidak asing lagi ya di kehidupan sehari-hari kita, di lingkungan kita, di sekolah. Tentunya juga kita secara tidak sadar, oh iya ya saya pernah melakukan ini, oh iya ya saya pernah melakukan itu. Nah ini di sini kita dipelajari. Oke, kemudian slide berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang kebutuhan dasar manusia. Di sini yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia itu seperti apa sih? Ya, tentunya kita sudah sangat mengenal dan sangat paham. Di sini unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Ya, jadi ada beberapa nanti unsur-unsur yang disebut kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini menurut Dr. William Glasser menjelaskan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Saya akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan hidup kita? Di sini kebutuhan fisiologis yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Biasanya ya seperti kesehatan fisik, mental, tempat tinggal, tidur, makanan, dan bernafas. Ya, seperti halnya contohnya yang tadi disebutkan oleh Ibu Linda, sandang pangan, ya, serta papan. Sandang pangan, papan. Bagaimana nih caranya nih kita mempertahankan hidup kita? Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Coba ya, sosialisasi, interaksi sosialnya dapat. Bagaimana caranya ketika kita memasuki suatu lingkungan, tapi lingkungan tersebut tidak menerima kita? Apakah kebutuhan rasa sayang dan rasa diterimanya kita dipenuhi? Tidak, karena lingkungan tersebut tidak menerima kita. Jadi kita itu butuh diterima di dalam keadaan atau kondisi apapun, di lingkungan manapun.
Kemudian, nah di sini untuk tetap terhubung seperti yang tadi saya jelaskan. Seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, hewan peliharaan, dan komunitas di mana kita tergabung. Jangankan dengan sesama manusia ya, sesama hewan pun, hewan peliharaan kita pun. Ibu-ibu, cowok yang di rumahnya punya kucing, ada ya pasti ya yang memelihara kucingnya, Ibu Mela dan Ibu Kiki. Nah, seekor kucing meskipun dia hewan, dia sangat mengerti bagaimana dia diterima di keadaan majikannya, di rumah majikannya. Seekor hewan pun ngerti nih, oh saya tuh diterima nih di rumah ini. Oh saya ditolak nih di rumah ini. Tadi saya pakai di apa gitu ya. Nah, hewan juga seperti itu merasakan. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah, di sini kebutuhan yang dimaksud dengan penguasaan adalah yang terkait dengan dorongan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimilikinya. Kemudian didengarkan dan merasa dihargai. Nah, di dalam kebutuhan yang ketiga ini, penguasaan, tentunya Bapak Ibu juga pernah sering menyaksikan atau melihat siswa yang dimana siswa tersebut memiliki keterampilan yang pengen dihargai, pengen diakui. Bu, kita Bu bisa bikin Bu. Ya tentunya ada ya Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satunya adalah contoh dari kebutuhan dasar tentang penguasaan. Kemudian yang keempat yaitu tentang kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti semeraut atau amburadul dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Kebebasan di sini adalah kebutuhan akan kebebasan di mana ketika seseorang untuk bisa memilih sesuatu, menentukan pilihannya, mandiri, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah diri. Ya, contoh misalkan kayak kita itu contohnya mandiri ya. Mandiri itu kan bebas kan, kita mau berinovasi seperti apa aja. Itu salah satunya. Kemudian di sini juga mencoba hal baru. Mencoba hal baru contohnya seperti apa Bapak Ibu? Mencicipi makanan yang belum pernah dimakan sebelumnya. Ya, itu adalah salah satu bentuk contoh kebutuhan dasar tentang kebebasan. Ya, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kesenangan. Kesenangan di sini, kebutuhan ini meliputi kesenangan, bermain, humor, relaksasi, kemudian pembelajaran yang bermakna. Salah satunya yaitu menyelenggarakan acara-acara yang menghibur diri seperti festival budaya dan pentas seni. Karaoke termasuk. Nanti nih tanggal 15 Juni kita akan mengadakan Panitia ya. Itu salah satu bentuk kesenangan, kebutuhan yang harus kita penuhi juga tuh Bapak Ibu ya, kesenangan. Setelah kita berpusing-pusing melaksanakan tugas kita sebagai guru, begitupun dengan siswa yang mereka sudah sebegitu giatnya untuk menjadi siswa yang diinginkan, nanti pada di akhir mereka akan mengadakan pesta atau memenuhi kebutuhan kesenangan tersebut. Kemudian berikutnya, nah di sini ada posisi kontrol guru. Menurut Diane Gorsen, di sini ada 5 ya, 5 posisi kontrol guru yang mungkin Bapak Ibu secara tidak sadar telah berada di posisi ini. Ya, yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, sebelum kita bahas satu-satu, saya akan ngasih clue dulu. Dari 5 posisi kontrol guru ini, sebaiknya ya, saya akan meminta pendapat Bapak Ibu.
Posisi apakah yang seharusnya kita lakukan di sekolah sebagai seorang pendidik atau guru? Coba ada yang mau memberikan jawabannya? Manajer. Jelaskan Bu Ida. Kenapa? Boleh menjelaskan kenapa kita harus menjadi seorang manajer? Karena pada posisi ini guru selain sebagai penghukum juga lebih baik menjadi manajer. Pada posisi ini menuntut murid memecahkan masalahnya secara mandiri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Tidak kamu meyakininya, apakah kamu bisa? Betul sekali. Terima kasih Bu Linda untuk pendapatnya. Tepuk tangan untuk Bu Linda. Ya, dari kelima posisi kontrol guru ini kita dianjurkan untuk memiliki posisi guru yang sebagai manajer. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama, di sini ada posisi penghukum. Di sini pada posisi ini guru akan membentak, menyindir, menghardik murid, memberikan hukuman verbal atau fisik. Nah, tentunya kita juga secara tidak sadar ya Bapak Ibu ya, tentunya termasuk saya sendiri, kadang masih berada di posisi ini, posisi penghukum. Kadang masih suka membentak murid, kemudian tiba-tiba menyuruh murid push up dan lain sebagainya. Ini, nah salah satu kalimatnya, contoh kalimatnya yaitu dengan nada membentak ya. Kamu ya selalu saja terlambat. Nah, itu sebagai penghukum posisi kayak gitu. Kemudian berikutnya, selalu saja kamu yang terakhir mengerjakan. Nah, itu salah satunya. Kemudian untuk yang kedua, pembuat rasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, dengan kata lain, pembuat rasa bersalah ini kita menyampaikan dengan mimik muka kita yang memelas ya Bapak Ibu. Kamu gak kasihan sama ibu. Ibu tuh capek ngurusin kamu terus tuh. Nah, mungkin pada posisi ini ya kita secara tidak sadar kita tuh ada tuh di posisi itu. Nah, saya sendiri pribadi ya justru sering merasa kayak gitu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu tuh ya lagi Masya Allah kayak gitu kan ya Pak Nunu ya. Pak Nunu ada nggak di posisi ini Pak Nunu? Enggak, penghukum ya Pak Nunu ya. Nah, di sini ada kalimat. Jadi menggunakan kalimatnya tuh yang mengaitkan biar siswa tersebut ya Allah iya simpati banget, ngerasa bersalah sekali saya nih telah melakukan kesalahan itu tuh. Salah satu contohnya adalah gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu telah melakukan hal seperti itu. Nah, salah satunya seperti itu ya contohnya. Kemudian posisi yang ketiga yaitu posisi teman. Posisi teman di sini didefinisikan yaitu guru di posisi teman ini tidak menyakiti murid. Jadi menganggap murid sebagai teman, bestie. Jadi tidak menyakiti murid, menjadikan murid ujung-ujungnya nih dengan perlakuan seperti itu. Jadi murid tersebut melunjak atau bergantung pada orang lain. Salah satu kalimatnya, ayolah bantu demi ibu dengan nada-nada yang menjadikan teman ya. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, akan ibu bereskan semuanya. Nah, jadi kan merasa pada posisi ini, jadi anak tersebut nantinya akan ketergantungan. Ya Bapak Ibu, untuk nanti pasti dibela nih sama ibu nih. Nah, ibu kan baik misalnya seperti itu. Jadi menjadikan teman. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Posisi pemantau di sini yaitu posisi guru selalu mengawasi atau memantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi dalam posisi pemantau ini guru tersebut selalu menanyakan anak, ingat peraturannya apa coba yang kemarin ibu bikin. Salah satu kalimatnya peraturannya apa nih yang telah kamu lakukan.
Jadi dipantau terus nih siswa tersebut. Sanksi atau konsekuensinya apa nih menurut kamu? Nah, seperti itu ya. Yang terakhir yaitu manajer. Nah, posisi manajer ini, guru menuntun murid memecahkan masalahnya secara mandiri. Ya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Salah satu contoh kalimatnya adalah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Nanti kan anak tersebut kan memberikan pendapatnya, ya, memberikan solusinya. Setelah saya berbuat seperti ini, saya mau ngapain nih? Nah, nanti seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan pernyataan ini, posisi kontrol guru ini, kita dianjurkan sebagai bapak ibu guru pengajar atau pendidik, dianjurkan untuk menempati posisi manajer. Berikutnya, nah di sini ada sebuah video contoh tentang 5 posisi kontrol dalam restitusi. Nah, ini menarik. Tonton koleksi yang memerankan. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar panas. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, ini hukuman ya. Hukum sekarang juga. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kayak nunduk lah. Posisi hukum biasanya berbicara menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru kita dapat yang terjadi pada ibu ketika murid berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan berupa dendam. Iya, nanti akibatnya murid bisa dendam ya. Naren, namanya Naren. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Nah, nak. ini apa coba, ini posisi apa? Membuat rasa bersalah ya. Terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Itu arahnya panggenepku. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu tulis apa yang di buku absen? Ini ibu tulis apa coba? Maaf sekali. Nah, jadi anak Ya yang sudah, merasa bersalah. lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Iya, tidak. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Aduh, sampai jantungan, oi. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, yang ketiga posisi teman.
Besti. Hai bro, kenapa bisa nggak bro? Iya. Sudah masuk aja bro. Semuanya kayak gini. Kayak Pasifik gabungnya lagi singgah ke Papua. Aku main aku jawab ya. Lagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Nah, jadi nadanya kayak nada ngomong sama teman. Habis saya ngomongnya saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi saya bisa kencang. Kalau bisa ngomong. Bisa Pak? Oh iya, ibu pajak harus dikolas. Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini Nah, nanti kan anak bisa-bisa ketergantungan. Tapi si ibu kayak yang berbeda ya. Iya, Pak. Nah, lebih ramah gurunya kan lebih ramah. Identitas yang menciptakan identitas sukses Anjoksia. Ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor Ada sifon. Lagi di video. di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku. Nah, dampaknya murid akan bergantung ya pada gurunya. Iya. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Jam 7 Bu. Ini namanya bentuk Ini betul, jam Di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Ya. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan standar Nah, apa dia salah? seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir posisi manajer. Biasanya posisi manajer ini berhubungan dengan segitiga restitusi ya, langkah-langkah restitusi. Tadi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Nah, jadi guru tuh memancing biar anak memberikan Saya solusi mencoba sendiri. untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ayah di bawah. Iya, Iya, Bu. Kata saya, Kak Emma, Ada lagi selain Kak Emma? selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan kepada anak-anak sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Tadi sekilas ada video tentang praktek dari posisi kontrol guru ya. Ada 5 posisi kontrol guru yang tadi saya jelaskan. Sekarang kita memasuki tentang segitiga restitusi ya. Langkah-langkah yang mungkin Bapak Ibu guru masih asing nih. Di telinga kita tuh apa sih restitusi itu? Ya Pak Nur. Apalagi Pak Nur nih masih asing banget apa itu restitusi ya Pak Nur ya. Ini keklik. Keklik lagi baik. Nah, di sini segitiga restitusi ada berapa langkah Bapak Ibu? Ada 3 langkah, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas dulu nih. Ketika ada anak yang bermasalah, kita tuh distabilkan dulu nih, biar anak tersebut tidak emosinya rada redam ya, tidak terlalu memuncak emosinya. Di sini mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau orang yang bersalah karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Salah satu contoh kalimatnya adalah, misalkan Bapak Ibu menemui anak yang bermasalah nih, anak tersebut lalu dikasih pernyataan, contohnya membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar ya Nak. Ibu juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah itu tuh distabilkan dulu tuh emosinya biar redam. Kemudian kalimat yang kedua juga bisa kita lakukan. Kita bisa memperbaiki masalah ini anak-anak. Jadi kamu jangan khawatir ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah adalah mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, mengakui kebutuhan murid tersebut. Salah satunya adalah kalimat yang digunakan, Ibu yakin kamu pasti mempunyai alasan kenapa sampai kamu melakukan hal ini. Salah satu contohnya misalkan ada murid kita ya Bapak Ibu, misalkan di acara Jumat, hari Jumat misalkan seluruh anak suruh membawa bekal dari rumah untuk melakukan sarapan di sekolah, sarapan bersama. Nah ada salah satu anak yang tidak membawa bekal, kemudian anak tersebut mengambil bekal temannya. Nah itu tuh anak tersebut jangan langsung kita hakimi begitu saja ya Bapak Ibu ya. Ya karena bisa jadi anak tersebut tuh melakukan hal itu karena dia memiliki alasan tersendiri. Contohnya bisa saja ibunya tidak memasak di rumah. Kemudian bisa saja dia tidak dikasih uang jajan sama orang tuanya. Jadi kita manggil dulu nih anak tersebut, Dina, ayo kita face to face bicarakan baik-baik. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Ya begitu Bapak Ibu ya. Jangan kamu mengambil bekal ini bla 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 dan lain sebagainya. Itu tindakan yang salah atau bukan pada posisi manajer. Nah kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini adalah mengubah identitas anak dari orang yang bersalah karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, mengaitkan dengan sebuah keyakinan yang telah ia buat atau telah ia sepakati dengan guru sebelumnya. Salah satu kalimatnya yaitu kamu ingat tidak dengan keyakinan apa yang sudah kamu buat. Contoh misalkan kayak tadi mengambil makanan punya teman, keyakinannya apa coba Bapak Ibu kira-kira?
keyakinan apa kira-kira yang harus dilakukan oleh anak tersebut yang sudah dilanggar? Yang sudah dilanggar karena mengambil makanan temannya. Ya, meminta maaf ya, bisa jadi. Terus dia telah melanggar tidak menghormati ya, tidak menghormati dan menghargai temannya. Karena kan asal ngambil saja, tidak izin dulu. Ya, seperti itu. Kemudian kalimat yang kedua, kamu ingin menjadi seperti apa nah setelah ini? Setelah ini kamu tuh harusnya seperti apa? Solusi apa yang kamu lakukan setelah mengambil makanan punya teman tuh? Nanti secara tidak langsung anak tersebut mengemukakan pendapatnya. Ya, entah itu langsung meminta maaf kepada teman tersebut, kemudian apakah mengembalikan bekal makanannya atau gimana, nanti anak tersebut yang mengakuinya. Nah, setelah segitiga restitusi, sampailah pada tahapan yang terakhir, Bapak Ibu. Kita yaitu ini yang terakhir ya, keyakinan kelas. Di antara Bapak Ibu yang di sini, adakah yang sudah menerapkan keyakinan kelas di setiap pembelajarannya? Adakah di sini yang sudah menerapkan keyakinan kelas di setiap pembelajarannya? Ibu Mela? Iya, alhamdulillah sudah ada. Ya. Menurut Ibu Mela, keyakinan kelas itu apa? Menurut saya, keyakinan kelas itu suatu aturan yang dibuat bersama oleh guru dengan siswa, disepakati bersama dengan mementingkan pendapat dari siswa-siswa tersebut. Untuk Ibu Mela, terima kasih sekali atas pendapatnya. Apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat oleh siswanya. Keyakinan kelas juga tadi yang disebutkan oleh Ibu Mela itu terlahir dari keinginan-keinginan siswa tersebut yang ada di dalam kelas. Jadi mereka bebas menuliskan mau seperti apa nih kelas kita nih ke depannya. Selama pembelajaran dengan ibu, kita tuh kalian tuh mau seperti apa. Jadi anak-anak tersebut menuliskan keyakinan kelasnya sendiri. Nanti ketika dikumpulkan, kita bacakan satu persatu keyakinan kelas yang telah mereka buat. Nanti kita sepakati dan kita terapkan ke depannya. Nah, ini salah satu contoh ya. Saya membuat keyakinan kelas di kelas 7B. Jangan bosan-bosan lihat video ya Bapak Ibu. Kita saksikan dulu contoh keyakinan kelas sebelum memulai belajar. Nah, ini medianya adalah kertas post-it atau stiker note ya. Jadi anak tersebut menuliskan lalu ditempelkan di papan tulis. Jadi jangan begini, anak bebas ya menuliskan apa saja tanpa dikasih nama. Nah, ini tahap penempelan.
Kadang anak-anak menuliskan kalimat yang sama ya Bapak Ibu. Di sini juga di kelas juga banyak anak yang menuliskan keyakinan yang sama. Oke, perhatian, terima kasih ya. Saya sudah menuliskannya dalam perhatian yang tadi dibagi. Sekarang Ibu akan bacakan kesepakatan kelas apa aja nih yang kalian tulis. Ya, totalnya ini ada berapa? 3. Oke. Ya. Satu-satu Ibu akan membacakan kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis. Yang pertama di sini ada tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Nah, maksudnya itu ini kan kalimat negatif ya, tidak boleh, itu larangan. Jika rapikan barang berarti termasuknya kemana ini? Menjaga Terus yang kedua di sini kelas harus bersih terlebih dahulu sama aja ya. Maksudnya menjaga kebersihan. Jadi dari kalimat yang masih mengandung unsur negatif ya, kalimat negatif, kita rubah menjadi kalimat positif untuk dijadikan keyakinan kelas. Kelas bersama, betul. Jangan ribut di kelas. Nah, maksudnya kemana jangan ribut di kelas? Disiplin. Bersih ya. Kemudian harus mentaati peraturan yang ada di kelas sama ya. Maksudnya disiplin. Jaga kebersihan kelas juga sama. Tidak boleh menaruh sampah bekas makanan di atas meja sama. Kalau ada guru mengajar tidak boleh berisik. Maksudnya mana? Menghargai atau menghormati yang lain. Ya, menghargai yang ada di dalam tadi ngomong. Paham ya? Menghargai orang lain. Nah, kemudian jangan bawa HP. Jangan bawa HP maksudnya mana? Berlaku jawab ya. Kalau ketika HP ini jelas, maka ini juga harus pendidikan. Nah, di sini ada tanggung jawab. Kemudian tidak boleh merusak kelas atau menculik-culik meja. Nanti juga Bapak Ibu boleh ya menerapkan di kelasnya nanti pas tahun ajaran baru tentang keyakinan kelas. Biar anak tersebut lebih kondusif dan lebih efektif. Sopan santun, iya betul ya. Sopan santun atau menghargai sesama orang lain. Harus dijaga umur. Kemudian apa lagi? Nah, jangan ngobrol sama kita dulu. Tidak boleh membuang sampah sama. Jangan suara-suara yang kurang. Saat ngobrol, jangan ngobrol saat duduk di pengalaman. Jangan cuma meja. Jadi dari 30 anak dalam satu kelas itu banyak anak yang menuliskan hal yang sama. Tapi sesuai dengan bahasa mereka sendiri ya, dengan kalimat mereka sendiri. Ada 5. Yang pertama ya, yang kedua disiplin. Yang ketiga yang keempat yang kelima terima kasih ya. Sepakat kita bikin jadi lembaga seperti ini. Sepakat ya. Iya, ada Pak Dedi. Ya, itu tadi adalah salah satu contoh video yang dokumentasi yang telah saya lakukan di kelas 7G untuk menerapkan keyakinan kelas.
Nah, ini dokumentasinya selama membuat keyakinan kelas sebelum mulai pembelajaran. Nah, di sini ada hasil keyakinan kelas di kelas 7G. Jadi kita setelah mengetahui keyakinan tersebut, kita juga tidak lupa harus mengumumkan atau memberitahu kepada anak-anaknya bahwa yang tadinya nih kalimat terima kasih. Yang tadinya masih mengandung unsur negatif atau kalimat negatif dilarang membuang sampah sembarangan. Itu masuknya ke menjaga kebersihan. Kemudian dilarang mencoret-coret meja. Mencoret-coret meja juga sama ya Bapak Ibu ya, mengandung unsur kebersihan. Oke. Kemudian yang ketiga, tidak boleh terlambat masuk kelas. Disiplin waktu atau menghargai waktu. Yang keempat, jangan mengobrol ketika ada guru menjelaskan. Berarti masuknya ke menghargai dan menghormati orang lain. Nah, yang terakhir, dilarang ngomong kasar. Jadi kelas 7G itu meyakini bahwa ngomong kasar itu nggak boleh. Nggak boleh ya Bu? Iya betul, nggak boleh. Jadi masuknya ke sopan santun. Ya, demikian ya penjelasan dari saya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk kehadiran Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya demi menghadiri acara saya, demi menyebarkan praktik baik saya terhadap budaya positif dari mulai paradigma perubahan belajar sampai ke keyakinan kelas. Kini yang terakhir saya ucapkan terima kasih, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu pengen kalian menuliskan keyakinan kelas dulu. Ya, nanti kita bikin kesepakatan kelasnya seperti apa. Nanti kita yakini bareng-bareng kesepakatan kelas atau keyakinan kelas seperti apa yang kita mau. Ya, nanti Ibu akan bagikan kertas post-it ini ke masing-masing dari kalian. Satu siswa bakal dapat satu lembar kertas kecil ini ke masing-masing dari kalian. Kalian menuliskan ya, menuliskan kesepakatan kelasnya seperti apa itu nanti kalian tulis di sini. Paham? Oke, sekarang. Nanti Ibu akan bacakan satu-satu. Terus kita sepakati, kita dealkan kesepakatan kelasnya seperti apa. Yes. Oke, perhatikan, terima kasih ya. Kalian sudah menuliskannya dalam kertas post-it yang tadi Ibu bagi. Sekarang Ibu akan bacakan kesepakatan kelas apa aja nih yang kalian tulis. Ya, totalnya di sini ada berapa anak? 3. Oke, saya lihat. Satu-satu ini
membacakan kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis. Yang pertama di sini ada tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Nah, masuknya itu ke ini kan kalimat negatif ya, tidak boleh, itu larangan. Kita rapikan bareng-bareng berarti termasuknya kemana ini? Menjaga kebersihan. Terus yang kedua di sini kelas harus bersih terlebih dahulu sama aja ya. Masuknya ke menjaga kebersihan. Disiplin, pintar. Disiplin. Lagi di sini ada membersihkan kelas bersama, betul. Jangan ribut di kelas. Nah, maksudnya kemana jangan ribut di kelas? Disiplin, benar. Kamunya kesini ya. Kemudian harus mentaati peraturan yang ada di kelas, sama ya. Maksudnya ke disiplin. Jagalah kebersihan kelas juga sama. Tidak boleh menaruh sampah bekas makanan di atas meja sama. Kalau ada guru mengajar tidak boleh berisik. Maksudnya kemana? Menghargai atau menghormati yang lain. Ya, menghargai yang ada di depan yang lagi ngomong. Paham ya? Menghargai orang lain. Nah, kemudian jangan bawa HP. Jangan bawa HP maksudnya kemana? Bertanggung jawab ya, bertanggung jawab ketika HP-nya hilang, maka kan yang bertanggung jawab sendiri kan? Nah, di sini ada tanggung jawab. Kemudian tidak boleh merusak kelas atau mencoret-coret meja. Sama juga ya, bertanggung jawab dengan menjaga kebersihan. Tidak boleh mencoret-coret meja kan biar mejanya selalu bersih kan? Oke. Kemudian tidak boleh berisik, sama menghargai atau menghormati yang lain. Ini juga sama, tidak boleh berisik saat belajar. Buang sampah pada tempatnya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nggak boleh berkata kasar. Nah, nggak boleh berkata kasar maksudnya kemana? Kemana maksudnya? Sopan santun, iya betul ya. Sopan santun atau menghargai sesama orang lain. Nggak boleh berkata kasar, kalau yang ngomongnya kasar berarti kurang sopan ya. Harus dijaga omongannya. Kemudian apalagi? Nah, jangan mengobrol sama ketika ada guru. Tidak boleh membuang sampah sama. Jangan mencoret-coret tembok kelas, betul. Saat mengobrol, jangan mengobrol saat guru menerangkan. Jangan mencoret meja. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, semuanya hampir sama ya. Semuanya nih. Sekarang kita dapat keyakinan kelas kita ini. Ada berapa? Coba. Ada 5. Yang pertama menjaga kebersihan. Yang kedua disiplin. Yang ketiga menghargai atau menghormati orang lain. Yang keempat bertanggung jawab. Yang kelima sopan santun. Betul sekali. Terima kasih ya. Sepakat kita bikin keyakinan kelasnya seperti ini? Sepakat ya. Dimulai dari sekarang kita menyepakati keyakinan kelas yang kita buat. Kalian deal, ibu juga deal. Kita sepakat. Oke? Terima kasih untuk kesepakatan kelas.